Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzakir dari jurusan Teknik Informatika Reguler Pagi, akan mempresentasikan tentang penjadwalan proses. Yang pertama, deskripsi penjadwalan. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan. Yang kedua, kriteria penjadwalan. Yang pertama, kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Kriteria yang perlu diperhatikan adalah adil atau fairness, efisiensi atau efisiensi, waktu tanggap atau response time, waktu eksekusi turnaround time, dan throughput. Yang ketiga, tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang terdapat di memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan ini bertugas menangani proses-proses swapping. Swapping adalah aktivitas pemindahan proses-proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan ini mengendalikan transisi dari suspended to ready atau dari keadaan suspend ke ready, proses-proses swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job agar tetap sibuk. Yang keempat, strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive atau round to completion dan penjadwalan preemptive. Yang pertama, penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptive. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Yang kelima, algoritma penjadwalan. 1. Strategi non-preemptive. Ada 2 bagian. Yang pertama FIFO, yang kedua SJF, yang kedua HRN, yang ketiga MFQ, yang keempat strategi preemptive. Ada RR, SRF, PS, dan GS. Penjelasannya ada di makalah. Yang keenam, implementasi algoritma penjadwalan. Klarifikasi algoritma penjadwalan selain berdasarkan strategi preemptive atau non-preemptive, juga berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu yang pertama, algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas, yang terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan algoritma penjadwalan berprioritas dinamik. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.